Halo bro-bro di luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Kembali lagi di acara Barista bareng Irsan tanpa Alim. Jadi senang sekali kami berdua ketemu lagi. Kalau pekan lalu, minggu lalu kan saya sama Kak Mail. pekan lalu. Iya, pekan lalu. Luar biasa. Kaisan sibuk. Ya, saya sibuk. Ya, sibuk sekali. Apa kesibukannya Kaisan? Habis kemarin lagi di Berlin, jadi tidak sempat hadir. Keliling Eropa. Ya kira-kira Wah, seperti luar itu. biasa. Ya. Betul. Gila benar. Iya. Dan saya sempat masuk koran ya, Kak Irsan ya. Ya itu kan Ini di koran. gimmick aja tuh paling. Keren sekali. Itu. Kalau Ini- kata orang Makassar gaya jadi- lagi. Wih, luar biasa. Jadi Maksudnya apa dibawa koran ke sini Palim? oh, ini bagus ini korannya. Iya. Tapi sekeren-kerennya koran ini Bang Alim, lebih keren bintang tamu kita malam hari ini. Wow, siapa lagi kalau bukan Tidak lain, tidak bukan. Dia adalah Restu Dewa. dari Dewa 19. Tepuk tangan. Oke, dari namanya saja, karena pembahasan kita tentang kopi dan kopi, dari namanya saja di Restu Dewa. Dewanya kopi. Dewanya kopi. Wah, luar biasa. Dan hari ini ada di Makassar, Bang Alim. Datangkan dari Kopi Lukasi. Yes. Dan ini wajib sekali harus di podcast, harus banyak-banyak, harus ditanya. harus banyak-banyak karena kapan lagi? Q grader, Grader, apalagi? Q processing professional Betul. level 2. Apalagi kan enggak cover lagi saya. Instruktur kopi Dewa. Instruktur Kopi Dewa. Iya. Oh, ada alatnya juga. Ada. Oh, oke. Asesornya LSP Kopi Indonesia. Disebut juga ya. Oh, asesornya Pak Edi. Iya. Oh iya. Oh nyebut merek nggak apa-apa di sini? Nggak apa-apa di sini. Apa-apa. Bebas. Kirain nggak boleh. Nggak boleh. Kita Ada, pinjam hari ini. Oke. Dan yang terpenting beliau adalah seorang coffee research yang meriset tentang keilmuan kopi dari hulu sampai dengan hilir, luar biasa. Oke. Selamat datang di Makassar, Kang Restu. Kang Terima Restu. kasih. Sudah coba contoh Makassar? Sudah kedua kalinya. Oh, sudah 2 kali ke Makassar ya? Dua kali ke Makassar. Palu basah? Palu bahasa serigala. Palu serigala. Sob saudara? Sop saudara Kikil Kondro. Oke. Tahu kesingkatannya sob saudara? Apa tuh? Tahu kan dah? Tidak. Saya orang Pangkep saudara. SOP. SOP toh? Sob saudara. Saya orang Pangkep saudara. Iyalah. Iya. Gua masih bikin SOP, sob. Ya bro, tidak semua yang dikatakan itu jujur karena ini TV rusak. Mana TV-nya guys ya? Nggak ada di studio kan? Nggak Oh, ada di studio TV-nya. Studionya sekarang mati suri. Enggak, kita rubah konsep. Berapa konsep ya? Jadi kita mobile Mobile ya? coffee shop to On the coffee spot shop. ya, on the spot ya? Iya. Kang Restu nginep di sini ya di Nginep di sini. Oh, Di Grand Sierra. Sierra Hotel. Oke, salah satu- Sponsor event kita Iya, bersama dengan Makassar Barista Academy. Keren sekali. Nah, jadi Pak Syam jangan sungkan-sungkan untuk next event kita support event kita ya. Ya. Karena minggu lalu saya podcast luar biasa. Itu daging semua isinya. Oh daging. Kalau ini daging semua, ini harus pokoknya Kikil loh. Kikil pajana-jana mentok ini kan. Oke ya, masuk pertanyaan Ya, kira-kira. jadi apa yang malam ini kita akan bahas tentang perjalanan karir seorang Restu Dewa. Ih, lama-lama itu kan dah. Iya maksudnya disingkat. Oh, disingkat. Oke. Jadi Jangan lama-lama kan kan? Iya. 2 hari. Lah, cepat sekali. Iya. Luar biasa. Kalau di kopi udah Q grader juga ya. Dan panjang banget, banyak banget proses-proses yang sudah dilalui. Nah, kita mulai dari kapan mulai jatuh cinta dengan kopi. Asik. Oke. Kapan jatuh cinta dengan kopi? Seingat saya, kalau pertama kali minum kopi itu saya dari usia 4 atau 5 tahun. Wih, masih balita ya? Balita. Oke. Masih kecil. Jadi dulu tuh ayah saya itu kan wartawan. Jadi kalau wartawan kan memang terbiasa begadang. Oke. Teman begadang itu pasti kopi. Oke. Dan tiap malam itu pasti bikin kopi. Saya itu dari umur mungkin 4-5 tahun sejak boleh nyeduh air panas, saya selalu bilang ke ayah, "Ayah, biar saya yang bikinkan kopinya." Oke. Tujuannya bukan buat bikin kopi, tapi biar boleh nyicip dikit-dikit. Oke. Karena waktu itu kan waktu masih kecil belum boleh minum 1 gelas full. Iya, Tapi kalau icip-icip aja. Karena kita yang bikin, jadi kita boleh curi-curi dikit lah. Iya, coba. Coba Iya. dari umur 4. Pakai gula tuh, Kang. Pasti pakai Oh, gula. waktu itu Kopinya pakai gula. ya bukan kayak kopi sekarang yang Oke. tanpa gula. Masih kopi-kopi
Ya zaman dulu lah. Iya. Kapal Oke. Gak apa-apa sebut merek di sini. Biar mancing sponsor. kapal api. Ada kas sponsor. Jadi wah, tapi Saya masih muda, 5 tahun itu tahun 2000-an lah. dia beda jauh kan? Semudanya. Iya, seumuran kita ternyata. Iya, Tapi iya. katanya backgroundnya bukan barista ya awalnya ya. Seorang Backgroundnya- pakar ekonomi apa gitu. Sebelum pada akhirnya terjun ke bidang kopi, saya tuh sempat bekerja sebagai abdi negara. Oh, ASN. ASN. Awalnya itu ASN. Jadi 10 Baru saya tahun. tahu. Sekarang masih Kang. Sekarang sudah resign. Wih, luar biasa. Gara-gara kopi? Gara-gara kopi. Gara-gara kopi. Luar Ini teman-teman yang harus kalian ikuti. Iya, iya. Jadi harus berdiri kalau gitu. Iya, berdiri. Jadi buru-buru di luar sana, terutama teman saya, Nata, ASN. Lo cepat-cepat. Fokus nih, cepet-cepet kok. Keluar saja. Iya, keluar saja. Sesat ini. Astagfirullah. Jangan. Mohon maaf, bukan maksud untuk apa deh? Jadi alasannya keluar memang mau fokus di riset kopi ini. Mau fokus mengejar mimpi. Kebetulan mimpinya ada di kopi. Wih, luar biasa emang kopi ya. Tapi kenapa harus meninggalkan itu? Tidak bisa jalan bersamaan begitu. Namanya pekerjaan, Iya. karir, dan Tuhan Iya, itu tidak bisa diduakan. Wih, karir? Karir, pekerjaan, dan pasangan. Sorry. Oh, karir punya dan pasangan. Tapi Kan salah kan? iya. Pekerjaan, pasangan, dan Tuhan. Iya, Tidak iya. boleh diduakan. Apa? Pasangan, Pasangan, pekerjaan, dan Tuhan. Ada 3 kali nih pasangan. Pasangan, pekerjaan, Ada Tuhan. 3 kali nih. Oke. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada yang 3 kali. Iya, iya. Tapi ini salah Jadi salah. buru-buru di luar sana tidak semua yang dikatakan itu jujur ya. Jangan di TV rusak ya, jadi jangan dipercaya. Oke Kang, terus Jadi harus merelakan jadi salah satunya. kemarin jadi abdi negara itu sambil main ke kopi atau langsung riset dulu baru terjun ke kopi apa gimana? Saat resign itu belum ngapa-ngapain di kopi. Oh belum ngapa-ngapain? Belum ngapa-ngapain. Karena yakin kan Iya. dengan apa yang kita kejar, apa yang dicita-citakan, akhirnya memutuskan untuk milih salah satu, langsung berhenti, langsung mulai di kopi. Oke. Nah waktu mulai masuk ke kopi apa dulu tuh Kang? Jadi apa dulu, bagian apa dulu di kopi? Waktu itu saya cuman bikin blog kopidewa.com, Oh, Ada oke. blog pribadi ya. blog pribadi Untuk yang isinya itu sebenarnya cuman mencatat perjalanan saya ngopi. Berarti Kang Restu juga suka menulis ya? Suka nulis, suka bikin review, ulasan. Saya main ke coffee shop mana, saya tulis di situ. Yang isinya kalau kurang lebih digambarkan sekarang mirip kayak pendekar. Oke. Jadi waktu itu lebih kepada semacam coffee author ya, jadi penulis. Awalnya coffee shop reviewer. Oh, coffee shop shop reviewer. Karena belum nulis yang dalam, cuman kunjungan ke coffee shop, ditulis pendapat saya sebagai seorang Oke. konsumen kayak gimana, kopinya enak atau enggak, suasananya enak atau enggak, harganya gimana, Iya. itu Iya. yang saya tulis. Keren juga startnya ya, dari seorang review tentang coffee shop kopi dan lain-lain. Dan Akhirnya makin jatuh cinta dengan kopi. Makin jatuh cintanya tuh karena sebenarnya blognya ternyata banyak yang baca. Blognya banyak yang baca dan tulisannya itu sebenarnya kan tidak punya dasar. Saya nulis cuman sebagai penikmat kopi. Oke. Karena banyak yang baca, banyak yang menjadikan blognya sebagai referensi orang untuk belajar. Oke. Padahal waktu itu saya belum punya ilmu apa-apa di kopi. Tuh. Karena banyak yang baca, banyak yang belajar, ada beberapa mahasiswa yang menjadikan blog saya jadi referensi untuk skripsinya. Oke. Kan jadi beban mental. Karena betul. kalau kita nulisnya ngaco, nanti dijadikan dasar pengetahuan seseorang, terus jadi panduan dia untuk nyeduh kopi, malah jadi bahaya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar. Niat awalnya belajar adalah untuk memperbaiki kualitas tulisan, bukan untuk jadi pengusaha di bidang kopi. Hanya untuk biar tulisan gue nggak ngaco-ngaco banget deh. Nah, belajarnya waktu itu di mana, Kang? Alhamdulillah waktu itu bertepatan dengan bukanya sekolah kopi ternama di Bandung. Apa namanya Kang? 5758 Maju Mapan. Maju Maju Mapan. Mapan. Oh. Maju dan Mapan. Maju Mapan. 5758 Coffee Lab di Bandung. Pak Adi. Tunggu. ya. Baru Kang praktek. Heri belajar di sana Belajar di sana. awalnya ya? Awalnya belajar di sana. Oh. Kelas pertama yang saya ikutin itu adalah kelas hospitality. Hospitality. Kebetulan Wah. Tahun
2016. Masih dulu ya, Bang Jumeng. Saya tuh Juniornya Bang Jumeng. Abang. Ini kebodohan nih. Ini koran ini 15 tahun nih. Kan masih duluan. Iya, junior tuh. Aduh. Tapi prestasinya luar biasa ya. Ya risetnya beda Oke, bidangnya beda. belajar kopi hospitality. Hospitality. Yang diajarin kan kalau hospitality Ya. malah kita melayani pelanggan. Iya betul. Bagaimana mengelap gelas, Yes. menata meja. Betul. Waktu itu sempat agak-agak marah juga. Kenapa? gue diajarin kayak gini? Ya, Kan bukan ini yang saya inginkan. bukan ini yang saya mau. Belajar kopinya tuh pengen nyeduh, pengen belajar tentang Rasa. roasting, rasa, cupping segala macam. Sama Pak Adi waktu itu malah dimarahin. Ya lu ngapain ngambil kelas hospitality? Oh, aku nggak tahu kalau itu. Nggak tahu, nggak ngerti hospitality itu apa. Taunya kelas kopi, sekolah kopi, ya belajar nyeduh kopi. Nggak tahu hospitality itu gimana. Berarti ikut lagi, bayar lagi. Akhirnya hampir ikut semua kelas yang ada di Majumapan waktu itu. Terus kualitas tulisannya sudah membaik, Nah, bagus. mulai bagus. Terus kebetulan ngisi juga kelas di Majumapan. Oh, Waktu itu yang sempat disuruh ngisi akhirnya. sempat ngisi cuman bagian di Ya. manajemen keuangan. Oh, Karena basicnya kan, background, ya ya. backgroundnya kan keuangan. Waktu Oke. jadi PNS, ASN itu jadi auditor keuangan. Oke. Bikin kelas manajemen keuangan buat coffee shop. Barulah dari situ ada peserta yang nanya, Kang Restu ngajarin kita manajemen keuangan coffee shopnya di mana? Oh, Kedai kopinya di mana? Baru Waktu itu langsung kepikiran kan, Mulai karena kecolek saat ya? itu belum ada, belum punya coffee shop. Iya. Tapi itu kan doa semua itu kan. doa, Iya, alhamdulillahnya jadi doa. Ya kan doa semua. Oke. Akhirnya berdirilah. Kepikiranlah untuk buka coffee shop sendiri. Oke. Tahun 2018 buka Kopi Dewa. Kopi Dewa yang tadinya cuma website kopidewa.com akhirnya jadi coffee shop, jadi kedai kopi. Jadi coffee shop. Yes. Tapi blogspot web tetap jalan. kopidewa.com. Sempat jalan walaupun akhirnya vakum. Oke. Tuh. Saat coffee shopnya udah buka, terus buka lagi roastery, Iya. yang tadinya website jadinya vakum. Oh, jadi coffee shop buka, roastery ikut buka juga. Roastery ikut buka juga. Ikut buka. Wih, Karena- langsung ya. Waktu itu penasaran. Saat itu kan 2018 roastery belum terbuka seperti sekarang. Orang punya mesin roasting pun enggak, Iya. Betul. masih nutup-nutupin Iya, kan. Kita masih- pengen masih belum Dexos ya. Iya. Masih Karena jadi- kesel kan, gue mendingan beli mesin roasting deh daripada Nebeng pengen terus. belajar roasting gitu. Iya. Bukannya pengen ngelihat roasting aja nggak tahu, nggak boleh ditutup-tutupin. Akhirnya beli sendiri. Beli sendiri. Lokalan. Lokal Oke. dari Jember waktu Oke. itu dengan sisa-sisa tabungan terakhir karena belum menghasilkan kan. Iya, iya. Coffee shop baru buka, akhirnya beli mesin roasting dan tidak tahu setelah punya mesin roasting Nggak tahu. beli green bean di mana. Belum tahu sama sekali. Belum tahu. Oh, belum kenal. Supplier green bean saya pertama kali itu orang yang kita kenal bersama. Bang Hari. Memang baik kalau dia itu top sekali itu Bang Hari. Itu guru saya juga itu. Kak Ihsan guru saya juga. Jadi selain aktif di apa ya di lab atau di kafe, saya lihat Kang Restu ini saya selalu ikutin konten-kontennya di Instagram, di TikTok juga ada ya. Di TikTok baru mulai. Baru mulai. Di Instagram itu sangat mengedukasi Iya, orang. betul. Saya juga Ya, suka. bahasanya bagus, apa visualisasinya Semua by riset bagus, semua. by riset semua Itu dan benar. sumbernya ada. Iya, iya. Jadi itu kami itu yang nonton itu Trusted ya? Iya, betul. Eh, gampang dipahami. betul. Nah, itu Tadi luar aja mau kelas Pak, enak dia cara menjelaskannya. Iya betul cara menjelaskannya. Ini aja dia bicara kayak mengedukasi kan, kayak bawa materi. Iya. Iya. Saya langsung teringat, oh ini kayak bahasa yang di kontennya yang sama ya kan? Iya, keren. Oke Kang, terus Q grader Kang, itu tahun berapa dan kenapa kok tiba-tiba mau jadi Q waktu itu? Q Grader itu tahun 2017. Oh, Q grader Arabica ya? Arabica, Q Arabica Grader. Q Arabica grader. Kan sekarang itu ada dua itu. Ada Q Arabica, ada yang Q Robusta grader. Oh iya. Kayak yang tadi dibahas di kelas. Dan ribut. Astaga. Disensor aja yang tadi. Ya kan dulu bukan Q kan. Dulu kan bukan Q. Dulu sebutannya tuh QQ.
Tertentu kan. Dulu kan bukan Q Robusta grader kan. Dulu sebutannya ada Q, Ada Q grader, ada itu untuk Arabica, Arabica ada dan R grader, R grader. itu untuk Robusta. Robusta. Kalau sekarang sebutannya Q Arabica dan Q Robusta. Berarti abang Akang Q Arabica grader. Arabica grader. Itu 2017 ya Kang ya? 2017. Kenapa mau jadi Q waktu itu Kang? Karena dulu anggapannya Alasannya mau dibilang kah? Tolot-tolot atau apa? kayak nih. Karena ada itu yang mau ikut kan, Kang, mau ditolot-tolot, mau dibilang. Betul apa? Mau dibilang sosokan. Sosokan, gaya nih Ji. Iya, gayaan aja. Gaya Ji. Jadi karena anggapannya kan Q grader keren ya. Iya, keren banget itu. Dulu tuh mikirnya kalau udah jadi Q, jadi Q grader, itu udah paling tahu segala tentang kopi. Oke. Paling ngerti, paling jago, paling paham lah. Ya, si Kalau- paling lah. si paling lah. Iya, oke, Kan oke. ya baru mulai kan pengen jadi paling kan. Iya. Ternyata pas setelah ikutan kelasnya, setelah ikutan ujiannya, baru sadar kalau ternyata ilmu kopi itu seluas itu dan jadi Q grader itu baru ibaratnya menyemplungin ujung kaki Baru lah. pintu gerbangnya ya. Baru pintu gerbangnya buat belajar lebih dalam lanjut lagi. Nggak lagi. ada habisnya nih. Nggak ada habisnya. Makin pelajari makin jauh ya. Iya. Jadi kalau yang bilang Q grader tahu segalanya tentang kopi, itu malah nggak tahu apa-apa. Iya. Kita nggak belajar nyeduh, nggak belajar roasting. Q grader itu cuman belajar untuk mencicip dan menilai kopi. Oke. Berarti Q grader lebih kepada konsumen ya. Artinya evaluator. grade kopi. ya? Grading. Iya. Grading. menilai kopi Ini sudah kopi sudah layak atau cocok ini. masuk ke kategori manakah? Oke. Apakah specialty, komersial, atau premium? Lalu apa bedanya Kang? Q grader dengan Q processing. Sama-sama Q. Sama-sama Q karena dia dibuat programnya oleh satu lembaga yang sama, CQI, Coffee Quality Institute. Oke. Kalau Q grader itu tugasnya untuk grading, Untuk grading, kalau Q processor tugasnya untuk memproses kopi memproses sebelum di dari cherry kopi menjadi green Pada bean. pasca panen ya. pasca panen. Pasca panen, Oke. ya. Dari cherry ke Jadi green bean. diapain ini setelah dipetik? Diapain sih biar dia Ya. dapat kualitas yang bagus, dapat Oke. kualitas yang konsisten, Oke. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh market. Tapi ada level-levelnya kalau yang prosesor ya. Ada 3, Oke. ada level 1, 2, 3. Kebetulan saya udah ngambil yang level 2. Paling tinggi level 3. Level 3. Oke. Wih, mantap. Keren. Nah, selain Q grader, Q processing, ada QQ apa lagi Kang yang beredar di luar sana? Yang lagi sekarang baru keluar tuh Q fermentation. Q fermentation. Itu Jadi- kan Itu kan masih di processing kan? Bagian dari- pendalamannya dari Q processor. gitu. Q fermentation. masuk lagi Ya. ke dalam ya. Terus lagi dibikin kalau nggak salah ada programnya nanti untuk ke bagian lebih hulu lagi, farming, Farming, farming. petaninya Petaninya. ya. petaninya. Jadi gimana menciptakan Oke. kopi dari hulu sampai tengah-tengah ya, Baik, sampai pembibitan. jadi green bean, pengelolaan lahannya, Oke. pemetikan sampai jadi green bean yang memang berkualitas. Kalau temannya abang yang satu itu? Oh, itu Mas Hari anu, sudah bikin CSP juga? dia, Enggak. SSCA, Oh, Ya. Bang Hari. intermediate. Jadi kalau Barista. CQI itu lebih ke hulu, kalau SCA itu lebih ke hilir. Ke hilir ya. Itu dari dua lembaga yang beda ya Kang ya. Satu Dua lembaga yang CQI, beda. satu SCA. Specialty Coffee Association Iya. itu punya CSP, Heeh. apa sih katanya saya lupa. Coffee Skill Program. Coffee Skill Program. Kalau CQI Coffee Quality Institute dengan Q sistemnya, Ini internasional semua nih Kang. internasional semua. Jadi sertifikatnya diakui sama dunia ya. Tapi bentar, kalau kita kembali ke Q tadi, Q kalau nggak salah sekarang ada Q lecture juga ya. Q lecture itu untuk yang mengajar. Misalkan kami ini instruktur, Ya, cocoknya kami ambil Q lecture Q ya. lecture. Oh, di assessment juga. Iya. Masuk. Ada kelasnya langsung Jadi, di assessment. Atau Kalau dulu tuh kan ada Q instructor. Oke. Q instructor. Ya. Itu yang mengajar orang-orang yang bakal jadi calon Q grader. Oke. Oh, Q lecture itu salah satu cabang dari Q instructor. Q lecture turunannya- salah satu turunannya. cabang. Berarti lebih di atas Q instructor dong. Turunannya. Instructor baru lecture. Ya. Oh. Jadi dia bisa mengajar, tapi ini bisa jadi saya salah ya. Iya. Kurang lebih dia bisa mengajar tapi tidak bisa menguji. Kalau yang Q lecture tuh, yang bisa menguji cuman instructor. Q instructor. Kalau nggak salah. Di Indonesia siapa yang Q instructor kan? Saat ini yang saya tahu baru ada satu, Pak Adi Taru Praceka. Q instructor Q instructor. dari Maju Kalau Makan. untuk Q processing instructor ada Johan Kue. Jadi ada Q Arabica instructor, Ya. ada Q processing instructor. Oh ada Mbak Mia, istrinya Pak Adi. Heeh. Itu Q Robusta instructor. Q robusta instructor.
Oke. Tapi khusus robusta ya. khusus robusta. Di Makassar sudah ada beberapa ya di Sulawesi Selatan jadi Q grader. Q grader Arabica. ya. Setahu saya ada Ada berapa? Om John Sendra, Iya. ada Fatrian yang Iya. punya kopi teori, Rahwan, Angkol. Ya. Kopi api, Kopi api, Didit. Dit baru tahun ini kemarin ya. Datang Didit. Aksan dan yang dari Toraja juga itu. Citra. Citra. Luar biasa. Iya. Panjemeng. Menyusul katanya Pak Alim. Saya tahun depan. Amin, saya doakan. Salah ya. Saya tahun ini kalibrasi. Karena Q grader itu tiap 3 tahun sekali harus Iya, kalibrasi. kalibrasi. Ya. Saya bisa ikut nggak kalibrasinya? Belajar Harus dari ikut dari awal dulu. Oke. Jadi kalau kalibrasi itu kayak perpanjang SIM. Harus punya SIM-nya dulu. itu bayar lagi kan? Bayar lagi. Habis berapa? Kasih ketahu teman-teman bisa petani, teman-teman barista. Mau Jadi- ikut grader itu bayar berapa? Nggak apa-apa, kasih tahu saja kan. Datang. Pertama kali itu Bayar bayarnya saya tahun 2017 kalau nggak salah sekitar 16-17 juta. 16-17 juta. 17 juta. Belum tentu lulus. Belum tentu lulus, ada 22 mata ujian. Wow. Dan kalau tidak lulus salah satu harus retake. Remedial lagi. Remedial. Wow. Remedial dikasih kesempatan 3 kali. Kalau udah lulus lagi? Kalau nggak lulus harus ngulang lagi, bayar lagi Hah? Dari awal. dari awal. 16 juta? 16 juta. Dulu. Ya. Sekarang di kalkulasi Ya rahasia. berhasil. Kalau kayaknya belum naik banyak sih, tapi naik. Tapi memang naik, cuman nggak sebanyak itu. Kang, tadi kan Kang Restu bilang Q itu fokusnya ke hulu, CQI fokusnya ke hulu, SCA fokusnya ke hilir. Tapi kalau nggak salah, SCA juga punya CSP di, Green grading. iya, Iya. iya kan? Grading Lalu itu gimana Kang? Maksudnya kok ada yang beririsan, emang ada yang beririsan. Ada yang beririsan. Karena tidak bisa dipungkiri hulu dan hilir pasti ada irisannya. Oke. Irisannya ada di green grading itu. kalau nggak salah Kang Restu juga punya CSP di roasting kan? Roasting intermediate. SCA kan? SCA. Roasting intermediate. Iya banyak banget gelarnya Pak Alim. Apalagi kita ini kan. Iya, apalagi kita nih Deh. apa di Karena kan kalau belajar itu nggak boleh berhenti. nggak boleh berhenti. Makanya saya ikut belajar tadi Kang. Iya. Saya juga duduk tadi kan dah. Iya, saya Nggak boleh. nanya tadi. Tawon di tawon. Tapi saya bagi keluar kita kan dah. Kenapa bisa? Habis akhir. Ya jadi teman-teman, Banjubang ini Pak Larong ya. Ya, serius-serius ke marah ya. Sudah Tidak. banyak korbannya teman-teman. Itu kan kita kasih ada perasaan tadi tuh. Oh, kasih ada Iya, perasaan. Daripada mengganggu bocah Kang Restu keluar sendiri dulu tadi ya. Iya. Sudah kabel terbakar, Kabel, air kurang. air kurang. Ya Kurang begitu bisa lah. Tapi sekarang fokus apa nih Kang? Kalau sekarang di kopi kan udah ada semua nih. Sekarang fokus apa dan kira-kira apa lagi yang belum Capai. dan mau dicapai kapan? Kalau sekarang tuh fokusnya karena salah satu yang saya lihat problem yang ada di dunia kopi sekarang adalah kurang meratanya edukasi. Kurang merata edukasi. Edukasi hanya Maksudnya terdapat, bagaimana itu kan? terdapat di kota-kota besar dengan biaya yang tidak melulu terjangkau, hanya bisa diakses oleh orang-orang Tertentu. yang tertentu. Oke. Nah, saya tuh sekarang lagi berusaha merintis untuk bikin kelas online. Kelas online. Ya, kelas online di bidang kopi. Oke. Karena di online kan harapannya adalah bisa menjangkau lebih banyak orang, bisa biayanya ditekan dengan lebih murah, lebih terjangkau. Ada iklan. Kan? Kalau kecamatan aku deh. Ada Kecamatan kan ya. Tutup. bukan Kang Restu tadi ada iklan tadi. Ya, jadi kita gitu Kang biasa. Kalau ada yang lewat iklan. Tahu lah Banjumeng dah. Iya. Oke, Kakak Irsan. Oke. Lanjut tahu dulu, belum selesai Ya, tadi kita selesai. potong, Ya, kita ya. ketawa. Kan kita iklan ketawa. Oke. Ini Harus sebagai tahu. Ya, beginilah Biar apa awet namanya? muda kita Kang. Iya, beginilah gangguannya. Cobaannya kalau kita podcast di luar ya. Oh. Ada saja gangguan-gangguan. Apalagi tipe-tipe yang lewat. Saya nggak lihat kan. Saya melihat ke sini. Itu tolong di-cut nanti ya. Tapi sempat gak balik. Ya, Kopi Dewa mau pemerataan edukasi di bidang kopi karena banyak orang-orang di desa bukan di desa maksudnya dia hanya bisa mengakses di kota-kota besar Iya, ya. karena- Jadi lahirlah Kopi Dewa. Kopi Dewa, kelas online Kopi Dewa. Kopi kelas online tadi blogspot dirubah jadi Kelas online. kelas online. Nah, ceritain dong Kang, kenapa hijrah apa ini ya? Bisa hijrah, sepanjang itu Shifting, bagus. berpindah. Iya, berpindah. berhijrah. Hijrah.
Ya, karena tadi Kopi Dewa saat ini sudah sempat diakses oleh banyak orang kan, Iya. udah sempat jadi sarana orang untuk mendapatkan edukasi tentang kopi. Tuh. Kenapa kita nggak seriusin jadinya? Iya. Oh ya udah jalan nih kelas Udah jalan. online-nya. Udah jalan. Efektif nggak online? Alhamdulillah efektif, peminatnya banyak dan tidak hanya melulu di kota-kota besar. Jadi sesuai harapan, Oke. dijangkau oleh orang-orang yang beneran memang baru Budgetnya berapa mulai untuk belajar. ikut kelas online? Kita bikin sangat-sangat terjangkau. Mulai di bawah dari 100.000 Ada? ada, Oh, sampai ya dengan nominal yang lumayan juga ada. Mantap. saya ingat Karena harapannya adalah harus dijangkau oleh sebanyak mungkin orang yang pengen belajar tentang kopi. Nah, kalau online tuh kan bisa aja bukan cuma dari Indonesia ya, siapa aja yang punya akses internet bisa mengakses. Nah, pernah nggak ada siswa ya sebutannya ya, atau peserta latih serta. dari Alhamdulillah buat sekarang yang sudah dari luar Indonesia yang sempat ikutan ada dari Singapura, Wih. Malaysia, Malaysia ada? ada Oh, Brunei, mencak banget. Makassar, Makassar Indonesia. Bukan. Makassar Indonesia lah. Makassar, Sulawesi. Iya. Timor Leste Ada Timur Leste. ada. Oke. Tuh. Nah, itu kalau misalkan kayak dari Singapura, Malaysia gitu pakai apa? Bisa Melayu apa? Eh, Bahasa Indonesia ada kelasnya yang ada beberapa kelas kita bilingual, jadi disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wah, ternyata berubah di luar dapat sana. PDF apa? Dapat itu enggak? Biasanya peserta dapat rekaman kelas. Oh, rekaman kelas. Rekaman ya, jadi bisa diputar lagi nanti ya. Bentar lagi. Jadi benar-benar ya teman-teman buru-buru di luar sana. Ternyata ini Kang Restu sekarang ada di Makassar, instruktur internasional. Ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya, kopi edukasi ya. Kopi edukasi luar biasa. Jadi Datangkan beberapa orang-orang hebat Iya. dan luar biasa banget. ya ini Kamu juga Kang ini. Restu ini master ketiga di Coffee Master Class kita. Ya, keempat, maaf keempat. Karena ada Pak Syam yang ketiga tuh tadi. Master Class tuh. Oh iya. Heeh. Bukan tadi bulan, kapan? Iya. Jadi astaga. Orang tua sudah malam lupa ya. Capek ya guys. ya. Kang, saya di luar tema ini dari konsep. Menyesal nggak keluar dari ASN kenal kopi? Ada penyesalan nggak? Aduh, gaji saya sudah 2 digit ini keluar nih. Penyesalannya adalah kenapa saya harus memulai dari ASN. Kenapa nggak langsung dari awal langsung ke kopi? Wih, Oh, kita iya. sama. Ya, kita mulai dari kopi soalnya. Dari kopi, Ya, dari kopi. server. Iya, oh, Kita dari sales panci tau? sales bank. Iya. Jadi marketing, Sama-sama. marketing terbentuk. Tetangga saya sales panci. Mau kemana Ustaz? Bikin jual panci dulu. Iya kan terbentuk marketingnya kan. Iya. Itu mentalnya. Itu mental. Jadi kalau ada anak-anak zaman sekarang mentalnya tidak kuat, get out. Get out. Nah, Iya. nggak cocok bergaul sama saya. Banyak yang menangis kan, Bang? Banyak. Ada yang bisa dihampir saja juga. Iya. Kang tadi belum terjawab Kang. Ini sekaligus untuk mungkin closing statement. Kira-kira apalagi nih gelar yang mau dikejar atau mimpi yang mau dikejar di industri kopi? Iya. Buat buru-buru di luar sana. Silakan Kang. Salah satunya adalah sekarang mungkin yang lagi saya cita-citakan itu mau jadi Q instructor. Q instructor. Cuman memang Mantap. perjalanannya masih panjang. Syukur-syukur bisa jadi AST, AST Authorized SCA Trainer ya. trainer ya. Walaupun memang perjalanannya masih panjang, cuman misi paling dekatnya adalah sekarang pengen berbagi dulu tentang edukasi, tentang kopi dengan dasar yang saya punya ke sebanyak mungkin orang, teman-teman barista, roaster, kapper, prosesor, farmer yang ada di Indonesia. Luar biasa, Luar mulia biasa. sekali. Sangat mulia Kang. Sangat mulia. Itulah kenapa Kang Restu sekarang ada di Makassar untuk sharing knowledge, Iya. skillnya kepada teman-teman yang ada di Kang Restu udah pernah punya Makassar. mimpi punya plantation atau apa gitu? Pengen ya? Sekarang udah processing dia. Udah harus prosesor sekarang. Ya harus punya perkebunan. Amin. Amin, amin. Ada niat nggak ke sana? Pengen. Pengen ya. Pengen. Oke, kita doakan ya, bro-bro, kita doakan Kang Restu punya perkebunan juga. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Iya. Oke, terima kasih. Kang Siap, Restu. Kang Restu, terima kasih. Ini Kami minta maaf ini. banyak banget yang kita mau bahas cuma Ya, waktu. waktu yang sangat Iya. terbatas. Banyak iklannya ya? Ya. Banyak iklannya. Ini kita khawatir nanti ada iklan lagi kan. Iya. Ya, Oke, ya. minta maaf kalau ada yang salah-salah kata, Kang Restu ya. Oke. Oke, terima kasih sudah datang di Makassar, Terima kasih memberikan juga. edukasi tentang cupping luar biasa. Ya, peserta-peserta juga sangat antusias. Next kita bikin part 2-nya. Ini Dan yang itu cukup waktunya. Jujur saya, Kak Irsan, saya masih penasaran, masih mau belajar lagi.
Oke. Oke, Kalau kita ada- bikin lagi kalau gitu. Ya. Kalau perlu enggak saya datang langsung saja datang. Oh iya. Karena Kopi Dewa di Bandung ya? saya langsung Langsung datang Bandung. ke Dewa. Makanya saya tanya itu bayar berapa itu kalau Iya. kalau saya ke sana kan. Iya lah udah kan. Kamu belum sih Iya. ini. Oke, terima kasih Kang Oke, Restu ya. Restu, Sip. Terima kasih sudah mengundang ke Makassar. Ya. Kita pergi Thank you, makan thank you, dulu. thank you. Iya, boleh. Makan. Kita minum saraba. Oh, saraba. Saraba. Tadi Oke, makan sudah. siap. Bro-bro di luar sana, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan di gestar yang lebih keren lagi ya, yang pastinya di Barista bareng Irsan tanpa Tanpa Ali.